Advance War Plus lagi-lagi menggemparkan dunia perlaptopan duniawi ya. Terutama di kalangan laptop di bawah 10 juta gitu loh, di under 10 juta. Kemarin udah ada yang pakai Ryzen 5 6600H, itu menurut gua nggak ada lawan banget. Dan mungkin kalian juga, beberapa dari kalian berpikir yang sama kayak gua, kayak di harga 6 jutaan bro. Bahkan sekarang di pasaran gitu ya, di marketplace itu di 6,7 gitu. Kemarin kan di 6,999, sekarang di 6,7 gitu. Dan stoknya juga lumayan udah ada. Kalau dulu-dulu kan harus PO ini itu. Itu mantep banget gitu. Kayak nggak ada lawan, di 6 juta lu bisa dapet laptop dengan performa yang bisa diandalkan, bahkan lu main di beberapa game AAA kayak gitu. Nah, meskipun ya tentunya settingannya perlu disesuaikan ya, tapi tetap aja 6 juta gitu loh, reliable banget. Nah, sekarang lagi-lagi mereka mengeluarkan SKU yang berisikan Ryzen 7. Lebih tepatnya itu Ryzen 7 7735HS. Jadi serinya HS, tapi dia pakai Ryzen 7. Nah, dimana Ryzen 7 7735HS ini dia itu memiliki 8 core dan 16 thread. Dan dia boost clocknya up to 4,75 GHz. Pokoknya kalau lengkapnya kalian bisa lihat langsung deh, cek speknya di Google aja atau dari webnya AMD gitu ya. Nah, selain itu kalau misalkan untuk layar biasa masih sama dengan yang SKU satunya, pakai 16:10 Full HD, dia IPS. RAM-nya juga masih sama di 16GB DDR5 yang nggak bisa diapa-apain, tapi tentunya udah dual channel. Terus SSD-nya masih 512GB juga sama. Gue kira bakal 1 TB tapi sama di 512. Dia juga masih PCIe 3 tapi udah cukup banget menurut gue, nggak bisa protes juga. Harganya di 8 jutaan, kayaknya 8 juta, deket-deket 8,7 gitu deh gitu ya. Terus sisanya sih sama-sama aja semua, casannya pakai Type C. Terus baterainya 58 Wh, dapat Windows 11 Ori. Ya tentunya nggak dapat OHS, dan kayak masih banyak juga alternatif lain gitu ya. Kalian bisa pakai Google Docs atau aplikasi-aplikasi gratis lainnya gitu kan. Udah memiliki performa yang mantap, dan sekaligus juga secara looks dia nggak gaming gitu loh. Mungkin beberapa orang preferensinya ada yang kesana juga. Jadi lu pengen bawa laptop yang low key tapi tetap bisa performanya digeber gitu ya. Kita bahas langsung aja soal spek. Jadi sebenarnya gue buat konten kayak gini tuh pengen bacotin aja, dan karena kita nggak ada konten rakitan ya. Jadi rakitan tidak akan datang setiap hari, jadi kayaknya lebih enak kita buat konten kayak gini ya. Gue sih berharap sebenarnya Advan ya gitu ya, sempet kontak gue kemarin ya, mau minjemin yang Ryzen 5 gitu kan. Tapi karena TikTok Shop ditutup, nggak jadi. Ya udahlah. Jadi ya udahlah, kita buat gini aja, buat bacotan-bacotan ngaco tanpa barang aja gitu kan. Jadi bacotannya full ngarang dan full berteori gitu ya. Jadi gue berharapnya sih kedepannya misalkan pun dipinjemin berapa, seminggu kayak gitu, sebulan, gue sudah seneng banget sih dipinjemin loh ya, nggak harus dikasih gitu, gue nggak berharap, tapi kayak kalau boleh ya. Gitu. Oke, langsung aja kita lanjut soal performance. Ini gue ambil footage dari tim Pandori di YouTube ya, kalian bisa subscribe, abang-abangan dari luar negeri ini. Sebenarnya ini bukan benchmark dari si Advance War Plus versi Ryzen 7 ini, tapi ini tuh dia pakai mini PC gitu dengan spek yang sama. Jadi kira-kira kita ada bayangan lah kayak gimana kalau misalkan performance-nya dipakai gaming gitu kan. Ini dia ada ngetes. Yang pertama ada Forza Horizon 5. Dia tes di ada suaranya lagi. Jadi dia tes Forza Horizon 5 ini di settingan 1080p dengan preset medium, dan itu dapat di 60 fps-an guys. Jadi lu bayangin aja nih, laptop ya harga 8 juta, nggak kelihatan kayak laptop gaming. Lu punya budget 8 juta, udah ini sih. Nggak ada lagi, cuk. Lu nyari yang performance bisa buat gaming 8 juta, nggak ada, cuk. Selain ini dan rakit PC gitu kan. Paling kalau misalkan brand lain lu masih dapet yang yang seri U, ya seri H paling ada kayak VivoBook 14X, tapi itu 5000 series. Ini udah RDNA 2 loh. Terus game yang baru, anyar banget ini, Street Fighter 6 juga di settingan rata kiri seharusnya 1080p low. Dia dapat di 59 sampai 60 fps, jadi udah lancar banget gitu, game baru banget ini gitu kan. Terus ada lagi mungkin yang kalian main GTA 5 ataupun mau main GTA RP, dia sih ini GTA 5 offline ya, dia jalanin di 1080p, settingannya high campur ya. Dia dapat di 60 sampai 100-an fps. Jadi kalau lu mau main RP setidaknya lu dapat di 40 sampai 60 mungkin kalau rata kiri ya. Itu kalau nggak rame. Jadi
Kalau kalian pengen main RP dengan laptop termurah yang bisa kalian pakai buat main RP, menurut gua ini sih laptopnya gitu loh. Harga 8 jutaan guys. Kalian bisa saving banyak banget. Ini tuh mungkin kalau kita ibaratkan ya, gua ngobrol sama Bang Igzo juga kemarin, lagi-lagi Bang Igzo mantap. Kira-kira sih ini dia GPU-nya integrated loh nih. iGPU-nya ini setara mungkin 1050 Ti atau 1650 Max-Q. Jadi kalian nggak perlu lagi tuh beli laptop gaming bekas gitu yang masih pakai 1050 Ti gitu. Apalagi mereka nggak ada fitur-fitur kayak ray tracing. Mereka nggak bisa ray tracing guys, tapi kalau ini dia bisa ray tracing karena otomatis dia itu RDNA 2, fitur-fiturnya baru gitu kan. Jadi menurut gua di 8 jutaan wah nggak ada lawan sih. Tapi kalau budget kalian bahkan 6 juta gitu ya, yang Ryzen 5 tetap nggak ada lawan guys. Menurut gua kalau yang Ryzen 5 itu udah top tier banget, nggak ada lawan di harga segitu, dan lu udah bisa pakai main game ringan-ringan juga. Menurut gua mantep banget sih ini ya, Advance Workplace, please banget gitu ya, please banget kalau misalkan lu mau minjemin nih, kita akan tes dan juga kita tes ketahanannya tentunya, karena tetap aja setiap produk pasti ada minusnya. Kalau menurut gua ini Advance Workplace minusnya cuma satu sih, garansinya cuma setahun. Gue pun juga sering ngomong, kalau kalian sering nonton live gue di TikTok ya, minusnya itu doang guys, garansi 1 tahun. Sama kalian ini brand, kalian mau nggak makainya brand ini gitu, karena kan mereka itu kayak baru banget nih terjun dan mengeluarkan produk bagus. Menurut gue produknya sangat-sangat bagus banget dan worth buat kalian coba sih gitu. Jadi masalahnya itu doang, coba aja Advan tuh berani ngasih garansi 2 tahun gitu at least, dan kayak mereka coba pede gitu dengan produk mereka ya, ngasih garansi 2 tahun. Ini produk aman kok, jadi garansi 2 tahun deh gitu. Itu menurut gue bakal lebih berani lagi sih gue nyaranin kalian, kayak udahlah guys, nggak usah dilirik brand lain, udahlah ini Advan brand lokal mantep gitu. Tapi dengan garansi 1 tahun pun tetap worth it parah gitu. Jadi buat kalian yang mau nyoba atau mau minjemin gue, boleh banget, bisa kontak. Jangan lupa join Discord, linknya gue bakal taruh di deskripsi. Jangan lupa subscribe juga, biar kita siapa tahu kan kedepannya ada yang mau minjemin item gitu kan, lumayan banget guys, kita bisa review dan bedah, karena ini masih dikit banget yang bahas sih gue lihat di YouTube ya, dan gue pengen banget bahas yang teknologi yang kayak gini. Gue berharapnya kayak dari brand-brand itu ya, gue bukan siapa-siapa sih gitu kan, gue akan membuat review yang sangat jujur aja terhadap brand itu, dan kebetulan gue sedikit tidaknya paham lah dengan apa yang gue omongin gitu ya. Jadi kalau misalkan untung-untungnya ada brand yang mau gitu, ya lumayan kan, kita bisa review lebih awal, jadinya kalian pada bisa sebelum beli bisa nonton review gua dan nggak nyesel gitu ke depannya beli apa gitu. Jadi tujuannya biar kalian tuh tahu gitu loh, barang yang kalian beli ini worth it apa enggak gitu kan, mantep banget kan gitu sih. Jadi I think that's it ya untuk video pertama ini, ngoceh nggak jelas. Gua nggak tahu deh segmennya namanya apa, kayaknya bacotin something gitu, misalkan kayak sekarang bacotin Advance Workplace kayak gitu, bacotin ya gitu aja sih. Oke, thank you guys, jangan lupa subscribe. Kayaknya videonya gitu aja, simple tapi tetap ada isinya gitu ya. Thank you guys, I'll see you guys later di next video. Semoga gua tetap konsisten buat konten kayak gini ya. Bye bye, thank you once again.